Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hadirin hamba-hamba Allah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Alhamdulillah, pada hari ini, pada sore ini, kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu dalam acara hamba tersesat dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam program hamba tersesat, insya Allah akan menemani hadirin semuanya menjelang berbuka puasa selama bulan Ramadan, 1 bulan penuh Ramadan tahun ini. Pada episode kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu utawi iku hadis ar-rabi'u kang nomor 4. An Abi Abdurrahman, saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, haddatsana, wis nyeritakake ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawi Rasulullah iku as-sadiqu wong kang bener, al-masduku kang den benerake. Inna ahadakum, sak temene salah siji sira kabeh iku yujma'u dikumpulaken apa khalquhu kedadeane akadukum fi batni ummihi ing dalem wetenge ibuke akadukum. Arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinone, nutfatan hale rupa nutfah. Jadi hadis keempat ini tentang penciptaan manusia. Abdullah bin Mas'ud dalam hadis tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah itu adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan ucapannya dibenarkan. Kenapa mengawali hadis tersebut Abdullah bin Mas'ud menggunakan kalimat as-sadiqul masduq? Karena hadis ini pada saat itu Abdullah bin Mas'ud belum bisa membuktikan, akan tetapi karena yang berbicara tersebut adalah Rasulullah, orang yang sangat dipercaya ucapannya, maka beliau mengatakan, sebelum membacakan hadis ini, beliau bilang yang menceritakan ini adalah Rasulullah, yaitu as-sadiqul masduq. Jadi pada permulaannya ini antara, kita tahu ya, antara sperma tujuannya laki-laki, kemudian sama sel telurnya perempuan bertemu dalam proses pembuahan. Tentu kita tahu dalam perut seorang ibu. Selama 40 hari itu dinamakan nutfah. Kemudian
Tsumma yakunu mongko nuli ana apa akadukum iku alakotan alakoh mithla zalika ing dalem sepadane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Kemudian dari nutfah tersebut akan jadi alakoh segumpal darah selama 40 hari juga. Tsumma yakunu mongko nuli ana apa akadukum iku mudghatan daging mithla zalika ing dalam sepadane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Setelah itu akan berubah jadi segumpal daging selama 40 hari. Jadi 40 hari pertama itu proses pembuahan di dalam perut ibu namanya nutfah, kemudian 40 hari lagi namanya alaqah, kemudian 40 hari lagi namanya mudghah, segumpal daging. Total berapa? 120 hari, berarti 4 bulan. 4 bulan. Tsumma yursalu mongko nuli diutus sapa al malaku malaikat. Fayang fuhu mongko nyepul sapa malaikat fihi ing dalem akadukum arruha ing ruh. Kemudian setelah 4 bulan tersebut, 120 hari tersebut, Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Jadi pada saat itu bayi janin tersebut sudah ada ruhnya dalam masa 120 hari, 4 bulan lebih. Sebelum 4 bulan berarti belum ada nyawanya. Wayu marulan diutus, wayu marulan dan diperintahkan bi arba'i kalimatin kelawan 4 kalimat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan 4 perkara. Rupane bi arba'i kalimatin bikat birizkihi kelawan nulis rizkine akadukum, wa ajalihi lan ajali akadukum, wa amalihi lan amali akadukum, wa syakiyun lan cilokoe au sa'idun utawa bahagiae akad. Jadi setelah ditiupkan ruh ke dalam janin, Allah memerintahkan malaikat untuk menulis apanya? Takdirnya, ditulis rizkinya, ditulis ajalnya kapan, amal-amalnya, ditulis apakah ini ahli neraka atau ahli surga. Itu. Fawallahi mongko demi Allah alladzi kang la ilaha ora ana pangeran ghairuhu sakliyane Allah. Inna ahadakum sak temene salah siji sira kabeh iku layak malu yakti agawe sapa akadukum bi amali ahli jannah kelawan amale ahli swarga hatta ma yakunu sehingga ora ana bainahu ing dalem antarane akadukum wa bainaha lan antarane swarga illa dzira'an kejaba sak dzira' fayas biku mongko disiake ali ngatasé amal apa alkitab tulisan fayak malu mongko agawe sapa akadukum bi amali ahli nar kelawan amale ahli neraka fayadkhulu mongko melbu sapa akadukum ha ing neraka. Kemudian sesungguhnya orang itu sudah ditulis amal-amalnya, ya, sehingga dia beramal seperti halnya amalnya orang yang ahli surga, sehingga tidak ada jarak
antara orang tersebut dan surga. Akan tetapi setelah itu orang tersebut berbuat kejelekan, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Lanjutannya, wa inna akadakum lan sak temene salah siji sira kabeh iku layak malu nyekti agawe sapa akadukum bi amali ahli nar kelawan amale ahli neraka hatta mayakunu sehingga ora ana apa akadukum bainahu ing dalem antarane akadukum wa bainaha lan antarane neraka illa dhira'an kejaba sak dhira' fayasbiku mongko ndisiake alaihi ing atase akadukum apa alkitab tulisan fayak malu mongko agawe sapa akadukum bi amali ahli jannah kelawan amali ahli swarga fayadkhuluha mongko melbu sapa akadukum ha ing swarga. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini berbicara tentang penciptaan manusia. Manusia itu mula-mulanya dikumpulkan antara spermatozoa laki-laki dan perempuan di dalam perutnya ibu selama 40 hari. Kemudian 40 hari itu dinamakan nutfah. Kemudian 40 hari selanjutnya berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari selanjutnya jadi segumpal daging. Setelah itu ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Kemudian Allah memerintahkan untuk menulis takdir-takdir orang tersebut. Apa saja yang ditulis, rizkinya, ajalnya, amalan-amalannya, dan orang tersebut ditulis apakah ahli surga atau ahli neraka. Adapun orang yang ditulis ahli surga, dia berbuat jelek terus, berbuat amal-amal yang seperti amalan-amalan orang yang ahli nar, tapi walaupun jarak antara orang tersebut dengan neraka itu 1 hasta, sekitar setengah meteran, sangat dekat sekali. Jadi orang itu sudah perlakuannya, kelakuannya sudah ahli neraka, wis dicap ahli neraka, tapi pada akhir hayatnya dia melakukan suatu kebaikan sehingga dia termasuk ditakdirkan Allah untuk masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Hadis ini memperingatkan kepada kita. Jadi saya ingat ceritanya guru-guru saya, guru-guru yang terdahulu. Kita sebagai manusia jangan mudah menjudge seseorang. Oh, kamu kelakuan elek mlebu neraka. Jangan mudah menjudge seperti itu. Kenapa? Karena nggak tahu nantinya orang tersebut di akhir hayatnya itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kita nggak ngerti. Jadi kita harus berpikir positif terus. Iya, kalau memang masuk neraka, kalau takdirnya orang tersebut masuk surga, kan kita kan nggak tahu. Juga sebagai peringatan bagi kita yang memiliki amalan-amalan sebagaimana amalannya ahli surga, ya, jangan sampai kita sombong. Kenapa? Karena dulu guru saya pernah bercerita, ada orang yang ahli surga tapi pada akhir hayatnya masuk neraka. Ada. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang ahli neraka tapi di akhir hayatnya ahli surga.
Itu saya masih ingat betul itu. Ceritanya guru saya. Beliau menceritakan bahwa ada seorang pembunuh. Dia sudah melakukan pembunuhan 99 orang. Melakukan pembunuhan 99 orang, ingin taubat. Pembunuhan itu adalah amalan-amalan ahli neraka. Tapi pada saat itu orang tersebut ingin taubat. Ketemu seorang ustadz, seorang kiai, tanya bagaimana caranya untuk taubat. Karena apa? Karena dia sudah melakukan 99 pembunuhan. Jawabnya apa? Jawabnya ustadz dan kiai tersebut, ya nggak bisa. Wong pembunuhan itu dosa besar. Mateni wong siji dosa gede. Apa mani mateni wong 99. Katanya seperti itu. Akhirnya apa? Jangkep ulama kiai tersebut dipateni, dibunuh. Jangkep 100. Tanya lagi ke ustadz, ke kiai selanjutnya. Untung yang ditanya bukan saya ya. Bisa jadi pateni aku. Iya enggak? Tanya ke ustadz atau kiai yang lebih alim, tanya. Saya ingin taubat, gimana caranya? Saya sudah melakukan pembunuhan berapa tadi? 100 orang sudah dibunuhnya. Dosa saya besar. Apa jawabannya ustadz atau pengampunan pangeran lebih luas. Katanya seperti itu. Akhirnya apa? Ditunjukkan sudah berjalan ke masjid, sholat. Jalan sholat, lihat orang-orang sholat. Akhirnya apa? Jalan ke masjid, turun sampai masjid mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Gimana ya? Ini orang ini ahli neraka, tapi kepengin taubat. Akhirnya jenenge malaikat api sing malaikat pencatat amal baik dan buruk ini bingung. Iki apa iki? Iki ahli neraka iki. Wong mateni ping 100, Pak. Malaikat satunya loh. Tapi iki ajenge tobat kok. Akhirnya kisahnya seperti itu. Ditanyakan sama Allah, kemudian disuruh ngukur. Wis diukur aja jarak antara dia mau tobat dan jarak antara dia ketika tobat sampai masjid ini kan masih tengah-tengah. Oh iya. Melakukan dawa di jarak ternyata diukur dawa melakuni. Jadi istilahnya itu sudah menghampiri masjid. Akhirnya dia dimasukkan surga. Masya Allah. Ya, tapi ya gak bisa ditiru. Gak bisa ditiru. Kamu tiru mateni wong, wah sesuka hatimu. Karena tobat. Nek kebacut mati gimana? Udah. Kemudian setelah membunuh 100 tersebut, tanya lagi kepada ustadz lainnya, kiai lainnya yang lebih ngalim. Tanya bagaimana caranya tobat karena dia sudah membunuh 100 orang. Jawabannya apa? Dosamu sangat besar, tapi pengampunan Allah lebih luas. Caranya gimana? Sudah pergi ke masjid, sholat tobat di sana. Akhirnya pemuda tersebut jalan ke masjid, turun sampai masjid, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal orang tersebut, belum sempat melaksanakan sholat tobat. Akhirnya apa? Sing bingung malaikate. Iki mlebu neraka iki. Wong mari mateni 100 wong.
Dari ini malaikat disenduh iki mlebu surga iki. Wong dhek ajange tobat. Tapi durung dilakoni eker akhirnya. Tanya sama Allah, disuruh ngukur. Wis diukur ae. Jarak dia pergi ke masjid lebih panjang dari posisinya sampai masjid atau lebih pendek, akhirnya diukur. Ternyata apa? Jalannya lebih panjang. Akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi ya nggak bisa ditiru. Kamu tiru, kamu membunuh orang. Ya nak sempat tobat, kebacut mati. Iya kan? Lah, nggak bisa ditiru. Makanya yang kita lakukan adalah apa? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena orang meninggal itu biasanya tergantung kebiasaannya. Biasanya wonge senengane sholat, meninggalnya pas sholat. Senengane wiritan, meninggalnya pas wayahe wiritan. Senengane meso, meninggalnya pas meso. meninggalnya pas waduh. Naudzubillah tuh mana bila jangan sampai. Hadis ini memberikan kita peringatan bahwa tidak mudah menjudge orang dan tidak mudah kita untuk sombong. Wah, aku mari ngelakoni api, saya pasti masuk surga. Belum tentu. Makanya kita selalu berdoa semoga di akhir hayat kita ditakdirkan Allah sebagai ahli surga, manusia yang husnul khotimah. Sing penting akhirnya iki. Dan sampai kita meninggalnya su'ul khotimah. Jadi seperti itu. Ya. Jelas ya? Jelas. Barangkali ada yang tanyakan. Kalau saya sih nggak ada, mungkin Mas Prima. Kalau saya sih jelas. Ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terkait dengan hadis nomor 4 atau di luar tema boleh. Oh iya, ini su'ul khotimah itu apa? Su'ul itu artinya jelek. Jadi su'ul khotimah, khotim itu akhir. Jadi akhirnya jelek. Maksudnya itu meninggal dalam keadaan yang jelek. Lawan katanya husnul khotimah. Makanya kita diajarkan doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Kita mengharapkan akhir yang baik. Insya Allah ya semoga kita semuanya masuk surga lah. Amin. Ya. Dan kita yakin, kita harus yakin, jangan pesimis, kita harus optimis. Kita ini hamba-hamba Allah, umat Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah yang sudah diberikan jalan sama Nabi Muhammad untuk menuju surga. Amin. Tinggal kita saja. Kita mau melaksanakan perintah Allah atau tidak. Itu. Ya. Ada yang lain? Oh ini Pak, kan kebetulan ini lagi bulan Ramadan. Ya. Nah pas awal Ramadan kemarin itu sempat muncul pertanyaan dari saya. Itu kan di Islam sendiri itu ada beberapa golongan. Di antaranya ada Nahdlatul Ulama, lalu Muhammadiyah dan seperti itu lain sebagainya. Nah saya mau bertanya itu kan maksudnya sama-sama satu agama yaitu Islam. Itu mengapa kok kemarin pas waktu awal bulan puasa, kenapa yang dari golongan Muhammadiyah itu melakukan puasa lebih awal 1 hari daripada yang di Nahdlatul Ulama? Masalah awal puasa. Iya. Jadi gini, penentuan awal Ramadan itu kalau di kalender Hijriah, kalau tanggalan Samsiah Januari, Februari, Maret itu kan delok srengenge. Iya kan? Iya. Lihat matahari.
Kalau Hijriah itu melihat bulan. Jadi awal bulan setiap bulan-bulan Hijriah itu ditandai dengan adanya hilal. Oh, iya. Ditandai dengan adanya hilal. Bulan ini kan ibaratnya bulan seperti ini ya. Iya. Ketika awal bulan itu yang terlihat itu cuma misalkan satu garis ini. Satu garis, misal. Oh, Nah, kalau sudah terlihat ini, berarti ini adalah sudah masuk tanggal 1 bulan baru. Nah, jadi opo jare hilal. Kenapa kok berbeda? Jelas ya, masalah satu tanggal 1 bulan Hijriah itu sudah jelas karena kita melihat hilal. Kenapa kok berbeda? Karena sing pertama, jadi untuk menentukan gak serta merta rek awak dhewe ndelok hilal iku dihitung dulu. Misalkan kita anggaran ndelok hilal, oh tiba sik bunder berarti tanggal 15. Ya enggak? Jadi bulan itu awal bulan ketok sak garis, tanggal loro rodok gede sampai bunder ser. Makanya ono lagune wong Jawa biyen tanggal 15 padang bulane bunder ser lah. Itu pada tanggal 15 itu bulan itu terlihat penuh. Setelah kelihatan sedikit sampai penuh, kemudian hilang sedikit sampai entek. Lah baru mau tanggal 1 ini terlihat hilal lagi. Itu dihitung dulu Mas. Namanya ilmu falak. Dulu saya pernah belajar ilmu falak. Rodok ruwet hitung-hitungannya. Jadi kita bisa menghitungnya. Diperkirakan hilal itu muncul kapan? Biasanya selisih 1 hari. Kalau nggak sekarang besok. Hitungannya biasanya ngono. Jadi dihitung, diperkirakan hilal itu muncul tanggal misalkan kemarin itu kamu puasa pemerintah bulan apa? Hari apa? Hari Selasa ya? Selasa. Tanggal berapa? Tanggal berapa minggu? Tanggal 12. 12. Ya. Ada yang tanggal 11. Ya. Ada yang Senin puasa, ada yang Selasa puasa. Ya, yang tanggal 11 ini itu sudah dihitung, diperkirakan itu tanggal 11 sudah masuk awal tanggal 1 bulan Ramadan. Lihat deh pas hari Minggu biasa, mulai asar sampai malam itu sudah siap-siap. Kenapa? Karena sudah diperkirakan hilal muncul pada saat itu. Dihitung derajatnya berapa, di sudut mana hilal terlihat, sudah dianti-anti, sudah diperkirakan. Lah, karena saudara kita itu sebagian ada yang mantep, wis hitunganku pasti bener nek tanggal 1 Ramadan niku dino Senin. Soalnya hitungannya wis melebihi kemarin berapa derajat kemarin itu. Ada patokannya kan. Wis kemarin ini hitungannya wis lebih dari derajat ini. Harusnya hilal sudah terlihat. Jadi dia sudah mantap. Sebagian harus melihat hilal. Tetap dihitung. Dino Minggu kemarin, hari Minggu pada waktu Ru'yatul Hilal kemarin dilihat, ternyata kok gak kelihatan. Berarti kita istiqmal, sebagian mengistiqmalkan, dicangkepno, digenepno 30 dino bulan Sya'ban. Akhirnya tanggal 1 bulan Ramadan jatuh pada hari Selasa. Jadi seperti itu.
perkara asli nek misalnya Pak, aslinya itu wis kelihatan hilal itu hari Minggu itu sudah kelihatan, tapi udan mendung akhirnya tertutup. Kita sudah yakin kalau puasa itu hari Senin tanggal 11, tapi pada minggu itu mendung Pak, hujan nggak kelihatan. Terus gimana lah? Ada hadis dari Kanjeng Nabi, kalau tidak bisa melihat hilal dengan alasan apapun, maka kita disuruh mengistimalkan 30 hari. Ada yang wis mantep hitungane. Nah, perkaranya cuma seperti itu. Gitu ya. Jadi perkaranya cuma yang satu saudara kita itu mantep dengan ilmunya, hitung-hitungannya wis mantep. Sing siji masih harus lihat, harus bersikeras, harus bisa lihat hilal. Nek gak ketok hilal, tak jangkepno 30 dino. Sama besok juga gitu. Riyaya, hari raya Syawal, itu juga ru'yatul hilal juga. Dihitung dhisik. Diperkirakan hilal muncul tanggal sekian, menit sekian, munculnya berapa detik, berapa menit, itu ada hitungannya. Berarti meskipun pas awal puasa itu berbeda awal mulanya, tapi pas akhir nanti itu bisa jadi itu. Bisa jadi sama. Bisa jadi sama. Kan satu mantep dengan hitung-hitungan. Sing mantep dengan hitung-hitungan itu kan awal bulan, misalkan tahun depan poso tanggal biru iso, karena dia sudah yakin dengan ilmunya sendiri, yakin dengan hitungannya. Apakah salah? Ya gak salah. Awak dewi gak yakin karo ilmunya awak dewi yo, selama belajar. Iya benar. Ya kan. Yang satu karena mengikuti hadis Kanjeng Nabi tersebut. Nah, itu setiap tahun pasti ada seperti itu. Karena perbedaan. Jadi itu masalah perbedaan, masalah sepele. Sing penting kan padha posoe. Sing salah iku langsung riyo. Ya kan. Oke, sudah cukup ya? Jelas ya perkaranya ya. Oke. Semoga sedikit yang kami sampaikan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.